Ada sifat yang sangat terpuji yang jika dimiliki bisa membuat seseorang sangat dihormati dan dihargai. Apa itu? Simak penjelasannya sampai selesai. Suatu hari di sudut jalan kota Madinah, terdengar umpatan, "Jangan dekati Muhammad, dia orang gila, dia tukang sihir." Ternyata hinaan itu keluar dari mulut pengemis yang buta. Setiap pagi, ada seseorang yang selalu datang kepadanya dan menyuapinya makanan tanpa sepatah kata pun. Namun, tiba-tiba orang tersebut menghilang. Hingga pengemis itu bertanya-tanya, kemanakah dia? Semakin hari dia semakin lapar karena tak ada yang memberinya makanan. Hingga suatu saat, datang seorang pria menyuapinya. Bukannya bersyukur, pengemis buta itu malah menghardik. "Siapa kau? Kau bukan orang yang biasa." "Aku orang yang biasa," jawab pria tersebut. "Tidak, jangan bohong. Orang yang biasa tidak seperti ini." Pria tersebut pun menangis mendengarnya. Lalu dia mengaku, "Aku memang bukan orang yang biasa mendatangimu. Aku sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Orang mulia yang biasa mendatangimu telah meninggal. Namanya Muhammad." Betapa terkejutnya pengemis itu. Ternyata orang yang setiap hari dia hina adalah orang yang selalu menyuapinya. Inilah salah satu bentuk hikmah dalam berdakwah. Rasulullah SAW mencontohkan sebuah hinaan dibalas dengan tindakan yang mulia. Apa itu hikmah? Hikmah tidak hanya diartikan bijaksana. Hikmah juga bisa diartikan adil, hilm, ilmu, dan nubuah Quran yang bermakna pencegahan. Adil itu mencegah dari kezaliman. Hilm mencegah dari kemarahan. Adapun ilmu mencegah dari kebodohan. Sedangkan nubuah Quran mencegah dari kekufuran dan kemaksiatan. Inilah yang harus kita pahami dalam sifat hikmah ini. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, al-hikmah adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan-pengetahuan yang benar, akal yang lurus, kecerdasan yang murni, tepat dan benar dalam hal perkataan maupun perbuatan. Seluruh perkara tidak akan baik kecuali dengan al-hikmah, yang tidak lain adalah menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya, mendudukkan perkara pada tempatnya, mengundurkan waktu jika memang sesuai dengan kondisinya, dan memajukan waktu jika memang sesuai dengan yang dikehendaki. Itulah makna hikmah. Sampai sini bisa dipahami ya makna hikmah? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita masuk ke bagian yang kedua, al-hikmah dalam Al-Quran. Allah SWT memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Surah Al-Baqarah 269. Allah juga menyeru kepada manusia supaya menyampaikan dakwahnya dengan hikmah, dengan bijaksana. Sebagaimana firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. An-Nahl 125. Dapat kita simpulkan, orang yang dianugerahi hikmah adalah orang yang memiliki ilmu mendalam dan mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan. Dia adil, yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan mampu memahami dan menerapkan hukum Allah. Pertanyaannya buat kalian, sudahkah berperilaku hikmah dalam kehidupan sehari-hari? Boleh share jawabannya di kolom komentar. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan sifat yang kedua, yaitu iffah. Secara bahasa, iffah berarti menjauhkan diri dari hal yang tidak baik. Bisa diartikan juga menjaga kesucian diri. Sedangkan secara istilah, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Tentu kita sebagai makhluk yang dianugerahi akal bisa menimbang sendiri mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk.
sehingga kita tidak salah sikap yang akhirnya menghinakan diri sendiri. Jangan hanya karena ingin viral dan banyak follower, akhirnya melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Atau hanya karena ingin memiliki harta yang banyak, barang yang mahal, rela menggadaikan kehormatan. Kira-kira ada nggak ya orang yang seperti itu? Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk bersikap iffah. Salah satunya adalah ayat tentang menikah, yaitu untuk menjaga kesucian panca indera. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. An-Nur 33. Begitu juga perintah menjaga kesucian jasad, ya seperti ayat yang berkenaan dengan jilbab. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Al-Ahzab 59. Begitu pula perintah menjaga kesucian dari memakan harta orang lain. Wala ta'kuluha israfa wa bidara an yakbaru. Maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. An-Nisa ayat 6. Di ayat yang lain, kita diperintahkan juga untuk menjaga kesucian lisan, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi garis besarnya, iffah itu menjaga kesucian dan kehormatan diri. Yang pertama, menjaga kesucian diri. Maksudnya adalah dengan mengendalikan hawa nafsu dan akal sehat. Jaga kesucian panca indera, jasad, harta, dan lisan dari perbuatan yang tidak baik. Kedua, menjaga kehormatan diri. Hal yang diperhatikan di sini adalah dalam masalah pergaulan, terlebih masalah seksual dan cara berpakaian. Menjaga kehormatan diri juga berlaku dalam menjaga harta, yaitu jangan sampai kita memiliki mental meminta-minta, apalagi sampai mencuri harta orang lain. Termasuk juga dalam menjaga kehormatan diri adalah dengan menjaga kepercayaan orang lain, bersikap jujurlah. Karena ketika kepercayaan dikhianati, maka akan sulit dipulihkan kembali. Itulah bentuk iffah yang harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan mengamalkannya, kita akan memiliki banyak sekali keutamaan. Kira-kira, apa saja keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan sifat iffah ini? Silahkan jawab di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak penjelasan ini sampai akhir. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya.